Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Abi Channel. Eh, Semoga kita selalu terlindungi dan senantiasa di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kali ini saya akan mengulas terkait sesuatu tanaman ataupun sering kita sebut komoditas yang biasanya sering disebut oleh warga ataupun masyarakat sekitar itu dengan sebutan tanaman berdaun emas. Ya, apakah itu? Ya, itu benar, yaitu tembakau. Ya, tembakau yang digunakan untuk bahan utama dalam rokok. Ya, rokok. Kali ini saya akan membahas terkait tembakau Virginia yang ada di Bojonegoro yang menjadi salah satu komoditas yang unggul ataupun yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi petani, bagi rakyat Bojonegoro. Memasuki yang pertama yaitu kondisi tembakau Virginia. Nah, tembakau Virginia mayoritas memang dibudidayakan di daerah Bojonegoro, sedangkan sisanya di Bondowoso, Lamongan, Mojokerto, Ngawi, Klaten, Bali, Lombok, dan lain-lain. Jadi memang tembakau Virginia ini mayoritas ataupun istilahnya diklaim sebagai sesuatu yang dibudidayakan oleh daerah Bojonegoro. Tetapi memang beberapa daerah lain juga membudidayakan, tapi mayoritas berada di Bojonegoro atau dibudidayakan oleh petani Bojonegoro. Untuk harga jualnya sendiri untuk kualitas rendah yaitu 15.000 sampai 20.000. Kemudian untuk kualitas sedang ada 25 sampai 30.000. Kemudian untuk grade tertinggi yang paling bagus adalah 40 sampai 45.000, dijual dalam keadaan rajang kering. Jadi sudah diolah atau dalam bahasa Jawanya dipasah, kemudian dikeringkan. Kemudian untuk daun basah itu seharga sekitar 1.000 sampai 2.000. Kemudian untuk di Bojonegoro lah ini, Bojonegoro pernah sampai ekspor senilai 65 M pada 2018 yang lalu. Ini menunjukkan bahwa tembakau Virginia ini menjadi salah satu komoditas unggul daerah Bojonegoro sampai mampu mengekspor. Kemudian untuk luas lahan tembakau di Bojonegoro sendiri adalah sekitar 11.210 hektar. Di antaranya adalah 6.027 hektar untuk tembakau Virginia, kemudian 4.039 hektar untuk tembakau Jawa dan tembakau Ram yaitu 1,1 atau 1.144 hektar. Jadi memang mayoritas petani tembakau kebanyakan membudidayakan tembakau Virginia ini. Kemudian untuk produksi tembakau Virginia ada sekitar 50 sampai 55.000 ton per tahun untuk nasional. Kemudian untuk Jawa Timur adalah sekitar 20 sampai 25.000 ton per tahun. Nah, untuk tembakau di Bojonegoro sendiri hampir semuanya terserap oleh pabrik. Tapi mungkin untuk skala nasional masih beberapa yang belum terserap oleh pabrik. Kemudian untuk potensi tembakau Virginia. Nah, potensi yang pertama ada digunakan hampir semua industri rokok, terutama sigaret putih. Jadi kebanyakan rokok memang menggunakan tembakau Virginia ini sebagai bahan utama untuk pembuatan rokok, terutama sigaret putih atau sering kita sebut rokok putihan. Kemudian yang kedua adalah memiliki kadar nikotin yang rendah. Nah, ini tidak terlalu berbahaya bagi tubuh atau bisa dikatakan ringan lah. Kalau semisal nikotinnya rendah kan rasanya ringan menurut para perokok, mungkin seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga adalah memiliki aroma wangi yang lebih dibandingkan jenis tembakau lainnya. Ini memiliki aroma lebih. Mungkin untuk para perokok atau pecinta tembakau dapat membandingkan terkait wangi
meningkatnya tembakau Virginia dengan tembakau lainnya. Kemudian yang keempat adalah meningkatnya konsumsi tembakau yang bersigaret putih. Jadi akhir-akhir ini memang banyak sekali permintaan konsumsi untuk konsumsi masyarakat terkait permintaan rokok bersigaret putih ini. Jadi dengan seiring meningkatnya rokok bersigaret putih juga akan meningkatkan permintaan terkait tembakau Virginia. Jadi berpotensi banget untuk dibudidayakan oleh petani. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan tembakau Virginia. Yang pertama adalah terbatasnya produksi karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti luas lahan, kemudian sarana produksi dan sebagainya. Kemudian ada jumlah impor yang terus meningkat. Karena memang nanti kita bahas karena produksi dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan industri rokok dalam negeri. Kemudian yang keempat, rendahnya kualitas dan kontinuitas pasokan tembakau karena disebabkan oleh terbatasnya produksi. Jadi mengakibatkan permintaan rokok di pabrik ini kurang, ataupun barang tembakau untuk kebutuhan pabrik dalam negeri rokok ini kurang. Jadi terpaksa jumlah impor meningkat. Jadi karena terbatasnya produksi, kemudian pasokan tembakau jadi berkurang juga gitu. Kemudian ada rantai distribusi yang panjang sehingga harga tidak kompetitif karena memang minimnya pengetahuan, minimnya relasi, kemudian terkait kualitas tembakau yang masih rendah tidak bisa diserap oleh pabrik. Kemudian ada selanjutnya adalah diagram alur tembakau petani swadaya di Bojonegoro. Dari petani kemudian ke tengkulak, kemudian pengepul, kadang pengepul juga ke pabrik kecil dan kadang juga ke pedagang luar kota, kemudian lalu ke gudang, kemudian baru ke pabrik besar. Nah, berdasarkan bagian tersebut dapat diketahui bahwasanya panjangnya alur pemasaran yang terjadi di Bojonegoro ini menyebabkan petani pada titik terlemah dari proses pemasaran yang ada. Petani tidak bisa menjual secara langsung ke pabrik karena kenapa? Karena tembakau milik petani swadaya memiliki mutu dan kualitas yang kurang memuaskan bagi pabrik. Nah, oleh sebab itu tidak ada pilihan lain selain mengandalkan penjualannya ke para tengkulak yang ada. Jadi di pemasaran tembakau Virginia ini petani memiliki istilahnya titik terlemah dalam proses pemasaran. Kemudian ada regulasi kebijakan pemerintah. Beberapa kebijakan telah dilakukan untuk mendongkrak kualitas, populitas, mulai dari produksi rokok dan sebagainya yang berkaitan dengan tembakau, yang mempengaruhi tembakau. Ada yang pertama Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2017 tentang ketentuan impor tembakau. Dinilai berpotensi mengacaukan industri tembakau nasional dan secara tidak langsung meredupkan kehidupan petani tembakau. Ya karena memang masalah bagi komoditas tembakau sendiri adalah rendahnya kualitas tembakau tersebut, kemudian kurangnya produksi. Jadi mengakibatkan pemerintah mengimpor tembakau untuk kebutuhan industri rokok dalam negeri. Kemudian selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan sudah jelas. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 mengatur beberapa hal seperti kandungan kadar nikotin, tar, persyaratan produksi dan penjualan rokok, persyaratan iklan dan promosi, penetapan kawasan tanpa rokok. Jadi seperti rumah sakit ada tulisannya dilarang merokok, kemudian terkait promosi dan iklan tidak boleh memberikan tidak boleh bersentuhan dengan pendidikan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 untuk pengamanan bahan zat aktif berupa produk tembakau untuk anak di bawah umur. Kemudian untuk studi kasus, permasalahan ada studi kasus ini mengkaji kemampuan daya saing tembakau Virginia lokal dengan menggunakan analisis rantai nilai atau value chain. Kemudian untuk metode value chain analisis VCA digunakan untuk mengetahui keterkaitan yang ada dalam rantai nilai. Data yang dipakai adalah data dari penelitian yang dilakukan di dua daerah, yaitu Bojonegoro, Jawa Timur, Lombok,
Timur atau Nusa Tenggara Barat. Untuk produksi dalam negeri belum bisa memasok sepenuhnya kebutuhan industri rokok dalam negeri karena terbatasnya jumlah produksi, rendahnya kualitas tembakau yang dihasilkan, serta kontinuitas tembakau. Rantai distribusi yang panjang menyebabkan harga yang tidak kompetitif dan kualitas yang menurun, sehingga daya saing lebih rendah. Kemudian untuk solusi dari studi kasus tersebut, ada kebijakan intensifikasi lahan, merupakan pilihan yang harus ditempuh daerah penghasil tembakau dengan terus meningkatkan kualitas tembakau yang dihasilkannya, sehingga produksi dan produktivitasnya meningkat untuk memenuhi pasokan tembakau Virginia di dalam negeri. Nah, untuk studi kasus yang saya ambil, sumbernya adalah jurnal di bawah ini. Ya mungkin cukup sekian, terima kasih penyampaian terkait tembakau Virginia di Bojonegoro. Semuanya tidak akan berjalan meskipun mendapatkan upaya ataupun bantuan dari pemerintah, tanpa adanya kesadaran dari kita sendiri sebagai penikmat maupun pelaksana dalam segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi ayo kita dukung, kita bantu, kita support terkait seluruh apa yang menjadi potensi bagi daerah kita. Mungkin sekian, terima kasih. Bila bisa haq, fastabiqul khairat.